Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Мы готовы к любому развитию событий. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Invasi Rusia atas Ukraina pada tahun 2022 mengguncang sistem global. Invasi ini bukan hanyalah sekedar konflik teritorial, tetapi juga merupakan serangan langsung terhadap fondasi utama dari sistem internasional, yaitu kedaulatan negara. Bagaimana kita dapat menganalisis kasus yang penuh dengan krisis norma ini? Kita akan menggunakan lensa dari English School dalam studi hubungan internasional. English School melihat dunia bukan hanya sekedar sebagai suatu sistem yang anarki, tetapi juga sebagai masyarakat internasional. Masyarakat ini terbentuk karena berbagi nilai dan norma bersama. Norma paling sakral dalam masyarakat adalah kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Invasi pada tahun 2022 yang dilakukan Rusia atas Ukraina adalah bentuk pelanggaran mencolok terhadap norma ini. Klaim Rusia untuk denazifikasi atau perlindungan separatis adalah penolakan terhadap hak Ukraina untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. English School berpendapat bahwa ketertiban global bergantung pada penghormatan norma ini. Ketika negara besar melanggarnya, ia mengancam kerangka kerja yang menyatukan semua negara berdaulat. Serangan Rusia menimbulkan dua implikasi utama bagi ketahanan masyarakat internasional atau international society. Pertama, pelemahan norma. Jika pelanggaran norma kedaulatan oleh great power tidak direspon secara tegas, ini akan menciptakan keadaan yang berbahaya. Ini akan mengikis kepercayaan masyarakat internasional terhadap hukum internasional dan justru menonjolkan politik kekuatan or power politics. Kedua, akan menimbulkan perpecahan masyarakat. Meskipun ada kecaman luas seperti resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut penarikan pasukan Rusia dari Ukraina, international society tetap terbelah. Negara-negara barat yang pro-sanksi menuntut solidarisme dengan melakukan aksi kolektif berdasarkan nilai-nilai, sementara negara-negara lain seperti Tiongkok mempertahankan pendekatan pluralis yang menekankan kedaulatan dan menolak intervensi. Maka dari itu muncul sebuah pertanyaan: seberapa efektif institusi internasional? English School melihat PBB dan ICJ sebagai institusi kunci yang menjaga order. Namun dalam kasus ini, mereka menunjukkan kelemahan struktural. Dewan Keamanan PBB lumpuh total karena Rusia menggunakan hak vetonya. Ini menunjukkan bahwa norma dan aturan hanya efektif jika negara great power mau mematuhinya. ICJ, meskipun Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah agar Rusia segera menghentikan operasi militer, perintah ini diabaikan. Ini menunjukkan batas penegakan hukum terhadap negara yang kuat. Jadi apa yang bertindak? Jawabannya adalah balance of power. Tindakannya nyata datang dari koalisi negara barat atau NATO. Sanksi besar-besaran dan bantuan militer yang masif ke Ukraina adalah manifestasi dari dinamika keseimbangan kekuatan. English School mengakui bahwa balance of power berfungsi untuk menjaga order antara great powers, dan dalam kasus ini ia menjadi mekanisme penegakan yang lebih efektif daripada institusi formal saat ini, yaitu PBB. Intinya, mazhab English School memberikan kita rangka analisis yang sangat kaya. Invasi Rusia adalah momen ketika sistem anarkis menguasai masyarakat internasional. Meskipun norma kedaulatan dilanggar, tapi order global sedang diupayakan kembali. Bukan oleh institusi yang ideal, tetapi oleh kerasnya dinamika balance of power dan sanksi koalisi. Masa
politis yang lebih brutal. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.